Ya, baik. Nah, jadi ini soalnya itu kita diminta untuk membuatkan laporan keuangan kayak kemarin gitu ya. Tapi di sini laporan keuangannya yaitu hanya income statement, kemudian juga balance sheet, dan yang ketiga adalah statement of cash flow. Nah, ada yang baru ya kemarin itu kita belum ataupun tidak diminta untuk membuat cash flow, sekarang diminta bikin cash flow. Nah, yang pertama dulu, instruksinya itu adalah menyiapkan ataupun menyusun income statement ataupun laporan laba rugi. Ya. Nah, di sini disediakan data-data dari beberapa akun di salah satu perusahaan dan dari dua periode. Nah, di tahun 2016 dan juga di tahun 2017. Jadi, kita akan coba buat income statement dua periode. Ya, tahun 2016 dan juga tahun 2017 juga. Nah, sebagai untuk merefresh lagi bahwa income statement itu kan laporan laba rugi ataupun laporan yang menginformasikan apakah perusahaan itu mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, dan secara garis besarnya untuk mengetahui apakah perusahaannya itu untung atau rugi, kita tinggal menyelisihkan ataupun membandingkan total pendapatan dengan total beban-bebannya. Nah, ketika total pendapatannya lebih banyak, maka sudah pasti perusahaan itu mengalami keuntungan. Tapi kebalikannya, ketika perusahaan itu bebannya yang lebih besar ya, yang lebih banyak, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, oke, nah kita lihat ya di sini. Akun-akun yang dicatat di sini tuh, ataupun perusahaan ini tuh perusahaan dagang. Karena diantaranya ada akun inventory, ya, ada akun cost of goods sold. Kalau kemarin kalau tidak salah perusahaan itu baru perusahaan jasa ya, sekarang perusahaan dagang nih. Tapi intinya sama. Untuk di income statement itu membandingkan antara penjualan atau pendapatan ya dengan beban-bebannya. Nah, yang pertama dicatat itu adalah sales terlebih dahulu. Tahun 2016 dulu ya kita buat salesnya sebesar 700.000. Nah, kita catat di sini. Salesnya 700.000. Kemudian ada yang berbeda dengan di perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa kan pendapatan langsung dikurangi dengan beban-bebannya. Tapi kalau di sini tuh sales ini dikurangi dulu dengan cost of goods sold. Ya, ada yang namanya cost of goods sold ataupun istilah bahasa Indonesianya namanya itu harga pokok penjualan. Nah, kita bahas dikit ya apa sih yang dimaksud dengan harga pokok penjualan itu. Jadi harga pokok penjualan itu kayak harga beli dari barang yang kita jual. Contohnya gini. Nah, kita misalkan ya ada sebuah, misalnya perusahaan milik Feli aja. Perusahaan Feli bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik. Nah, sebelum perusahaan Feli itu menjual barang kepada pelanggan, pasti kan harus membeli barang dulu dari pemasoknya, dari suppliernya. Nah, jadi di sini misalkan tanggal 1 November perusahaan Feli membeli barang dagangan berupa kulkas gitu ya. Misalnya seharga 5 juta. Nah, perusahaan Feli membeli barang dagangan berupa 1 unit kulkas misalkan seharga 5 juta. Nah, kemudian di tanggal 4 November sekarang perusahaan Feli itu menjual kulkas yang dibeli di tanggal 4 di tanggal 1 maaf tanggal 1 November seharga jadi lebih tinggi misalkan ya karena pengen untung jadi dihargakan 7 juta. Nah, kita perhatikan ada dua transaksi. Tanggal 1 perusahaan Feli membeli barang dagangan berupa 1 unit kulkas seharga 5 juta. Terus dijual di tanggal 4 November itu secara tunai misalkan ya seharga 7 juta. Maka nah kita fokus ke transaksi tanggal 4 Novembernya.
ketika menjual kulkas secara tunai berarti ada kas yang bertambah di debit. Ya. Terus nanti Feli mencatat ada akun pendapatan atau penjualan di sebelah kredit senilai 7 juta. Selain jurnal ini, secara kalau kita bayangkan kan ketika misalkan kita menjual barang dagangan, itu barang kita akan berkurang, akan habis di gudangnya gitu ya. Jadi di sini dicatat juga kulkasnya ataupun persediaan barang dagangannya berkurang ke sebelah kredit sebesar harga belinya 5 juta. Nah, pasangannya itu ada yang namanya HPP atau Cost of Goods Sold atau disingkat jadi COGS. Nah, ini bertambah di sebelah debit senilai 5 juta. Oke, perhatikan akun ini. Nah, dari kejadian ini gitu ya, kita bisa mengartikan bahwa COGS atau HPP itu adalah harga beli barang, harga pokok ataupun harga perolehan yang sudah dijual, yang sudah terjual. Ya. Nah, di sini kan Feli itu membeli kulkas, dulunya harganya 5 juta, dijual lagi dengan harga 7 juta. Nah, maka 5 jutanya ini akan menjadi HPP-nya. Ya, harga pokok penjualan atau harga beli ataupun harga perolehan dari barang yang kita jual. Misalkan biar lebih jelas lagi, di tanggal 1 saya tambahin, Feli itu tidak hanya membeli satu kulkas, tapi juga 1 unit komputer. Ya. Jadi menjual barang-barang elektronik termasuk komputer juga nih. Komputernya katakanlah harganya itu 8 juta. Nah, di tanggal 4, Feli itu hanya menjual kulkas. Berarti yang komputer seharga 8 juta ini bukan atau belum menjadi HPP. Kenapa gitu ya? Karena belum terjual. Karena tadi untuk arti dari HPP itu sendiri adalah harga beli barang kalau barangnya tersebut sudah terjual. Oke, nah itu HPP-nya. Terus pengaruh dari HPP ini adalah, nah kita lihat ya contohnya di sini. Kita kan dulunya beli barang seharga 5 juta. Dijual lagi dengan harga 7 juta. Maka dari sini aja kita bisa tahu bahwa perusahaan Feli itu memperoleh laba atau keuntungan sebesar 2 juta. Ya. Nah, berarti dapat disimpulkan lagi nih bahwa kalau HPP itu akan berpengaruh ke laba. Ya. Jadi untuk memperoleh laba itu rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan HPP-nya, ketemulah laba. Ya, namanya laba kotor atau gross profit. Gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal ini. Nah, di soal ini sudah dikasih tahu ya bahwa nilai dari cost of goods sold-nya yaitu sebesar 140.000. Nah, berarti langsung dicatat aja. Di bawah sales kita catat COGS atau cost of goods sold 140.000. Boleh dikasih tanda minus. Karena nanti sales 700.000 ini dikurangi dengan cost of goods sold itu hasilnya tadi laba kotor atau gross profit. Ya, hasilnya 560.000 dari 700.000 dikurangi 140.000. Nah, kemudian setelah diketahui laba kotornya, ini kan baru laba kotor ya, nanti kita pengen cari taunya laba bersihnya berapa. Nah, untuk mencari tahu laba bersih, gross profit ini harus dikurangi lagi dengan beban-beban yang lain, pengeluaran-pengeluaran yang lain. Misalnya kayak beban gaji, beban listrik, ya, beban sewa, beban perlengkapan, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Yang pertama, long term liabilities, ini utang nggak masuk gitu ya. Terus fixed asset bukan. Interest expense, nah ini kita tunda dulu.
interest expense tuh bukan termasuknya beban usaha. Jadi di akuntansi itu ada dua ya, ada dua jenis beban. Ada beban operasional atau beban usaha atau operating expense. Kemudian ada juga beban non-operasional. Operasional. Atau beban non-usaha atau non-operating expense. Nah, perbedaannya itu adalah kalau beban operasional, ini pengeluaran-pengeluaran yang memang berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaannya. Misalnya kalau perusahaan itu perusahaan dagang ya, toko gitu yang menjual barang-barang dagangan, berarti pengeluaran yang berkaitan langsung dengan toko itu, beban gaji, terus misalnya beban sewa tokonya, beban iklannya untuk pemasaran gitu ya, beban penjualan dan sebagainya. Nah, itu contoh dari beban operasional. Nah, sedangkan beban non-operasional itu beban ataupun pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan toko. Nah, contohnya tadi ada beban bunga, ya. Terus misalkan beban administrasi bank. Nah, ini kan nggak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Beda dengan beban pemasaran atau beban iklan. Nah, ini kan berhubungan ya untuk mengiklankan atau mempromosikan barang kita. Nah, itu jadi berkaitan dengan kegiatan usahanya. Terus beban sewa toko. Ini juga berpengaruh ya atau berkaitan langsung dengan kegiatan operasional. Terus beban gaji karyawan. Nah, beban gaji karyawan tokonya misalkan gitu. Oke, jadi untuk yang interest expense sekali lagi, ini kita tunda dulu, ditaruhnya nanti di bawah. Ya, kita cari dulu operating expense-nya. Oke, accrued wages bukan. Yang ini, ada ya, operating expense senilai 120.000. Nah, kita catat. Di operating expense catat 120.000, kita catat negatif juga karena akan kita kurangi ya laba kotor dikurangi operating expense, hasilnya 440.000. Nah, ini kita sebut dengan operating profit atau laba usaha, laba yang memang benar-benar berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya. Nah, kemudian setelah kita kurangi dengan operating profit, baru dimasukkan tadi interest expense. Nah, gitu. Ya, dipisahkan. Kalau operating profit yang berkaitan dengan usaha, interest expense kan tidak berkaitan ya, jadi dipisahkan di bawah, langsung masukkan 55.000. Sama dicatat negatif juga karena kita akan kurangi. Nah, 440.000 dikurangi 55.000, hasilnya adalah 385.000. Kita sebut dengan net income before tax. Atau laba, tapi labanya itu sebelum dikurangi dengan pajak. Nah, karena di sini kebetulan ada pajak nih, tax-nya. Ya. Nah, kemudian nanti masukkan ada tax di sini. Nah, dikurangi dengan pajaknya sebesar 36.000, barulah ketemu yang namanya net income after tax. Ya, 385.000 dikurangi 36.000, hasilnya adalah 349.000. Gitu ya. Jadi ini untuk penyusunan income statement di tahun 2016. Tahun 2017 juga sama. Ini kan akunnya sama ya, cuman beda angkanya aja. Jadi formatnya juga kita samain aja. Nah, yang pertama sales dulu atau penjualannya. Kita lihat sales untuk tahun 2017 adalah 716.000. Nah, dicatat di sini 716.000.
Kemudian ingat sales dikurangi dulu dengan COGS ya. COGS-nya yaitu sebesar 145.000. Sales dikurangi COGS, ketemu istilahnya adalah gross profit atau laba kotor. 571.000. Kemudian laba kotor ini harus dikurangi dulu dengan beban-beban operasional atau operating expense. Operating expense tahun 2017 yaitu 121.000. Oke. Kemudian berarti kita kurangi laba kotor dikurangi dengan operating expense, ketemu laba juga tapi labanya disebut laba usaha, laba operasional atau operating profit. Dapat ya 450.000. Nah, kemudian operating profit dikurangi dengan beban di luar usaha. Nah, contohnya yaitu interest expense tahun 2017 senilai 60.000. Oke, kita kurangi 450.000 kurangi 60.000 hasilnya 390.000. Terakhir, kita kurangi dengan tax atau pajaknya. Sama ternyata ya, tahun 2016 sama 2017 nilainya 36.000. Berarti dikurangi 390.000 kurangi 36.000, hasilnya adalah 354.000. Kita sebut dengan net income after tax atau laba yang setelah pajak atau laba bersihnya. Berarti selesai ya untuk penyusunan income statement ataupun laporan laba rugi. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita lanjutkan. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas atau sudah ada gambaran nih untuk penyusunan income statement? Cukup, Kak, makasih. Cukup, oke. Nah, kemudian yang kedua, kita buat balance sheet ataupun laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini kita melaporkan 3 komponen, yaitu harta, utang, dan juga modal. Ya. Nah, kita coba buatkan yang tahun 2016 dulu. Balance sheet tahun 2016. Ada 3 komponen tadi ya, harta, utang, modal. Kita catat dulu hartanya atau asetnya. Oke, aset itu di akuntansi terbagi menjadi 2, ada current asset, kemudian ada yang namanya fixed asset. Yang pertama kita coba catat current asset dulu. Current asset itu artinya adalah harta lancar ataupun harta yang sifatnya mudah dicairkan dalam bentuk uang. Liquid gitu ya istilah akuntansinya gitu. Dan contohnya diantaranya ada akun cash, ada akun account receivable, dan di sini ada akun inventory, ada 3. Nah, kemudian dimasukkan gitu ya sesuai dengan angka di tahun 2016, cash-nya 420.000, terus account receivable-nya 530.000, kemudian inventory-nya 200.000. Ada 3 ya, kemudian kita totalkan current asset-nya ini, hasilnya adalah 1.150.000. Nah, kemudian yang kedua, setelah current asset, kita catat fixed asset. Fixed asset atau harta tetap. Nah, di sini sudah rinci ya atau sudah dijumlahkan total fixed assetnya yaitu 950.000. Asetnya 950.000. Kalau untuk contohnya sendiri dari fixed asset itu kayak peralatan, bangunan, kemudian tanah, termasuk ada akun yang namanya akumulasi penyusutan atau ini accumulation depreciation. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita hitung total aset secara keseluruhan dari total current asset ditambah dengan fixed asset
Hasilnya itu adalah 2 juta. Oke, maaf. Ini akumulasi depresiasinya kita masukin dulu ya. Nah, jadi fixed asset kita kurangi dulu dengan accumulation depreciation-nya. Jadi untuk total fixed asset-nya itu sebesar 850.000. Berarti nanti total asetnya dari current aset 1.150.000 ditambah dengan 850.000 hasilnya adalah 2 juta. Oke, kemudian yang berikutnya, aset sudah kita catat. Yang kedua berarti bagian utang atau kewajiban atau liabilities. Nah, untuk liabilities ini sendiri sama seperti harta ya, terbagi menjadi dua. Ada yang namanya current liabilities dan juga ada yang namanya long term liabilities. Bedanya kalau current liabilities itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau ya maksimalnya 1 tahun gitu ya. Tapi kalau long term liabilities itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, kita catat dulu current liabilities. Untuk contoh dari current liabilities itu, diantaranya ada account payable ataupun utang usaha. Kemudian, kita cek satu-satu ya. Di sini ada accrued wages atau kayak utang upah gitu. Nah, account payable, accrued wages. Kemudian, account receivable bukan. Ada 2 ya, cuman ada 2. Nah, kemudian masukkan nominalnya untuk account payable itu 245.000, untuk accrued wages itu 65.000, sehingga total dari current liabilities-nya adalah 310.000. Nah, kemudian yang kedua, kita catat long term liabilities atau tadi utang jangka panjang. Dan di sini sudah ditotalkan ya dari soalnya, long termnya itu 300.000. Dicatat 300.000. Kemudian berarti langsung dijumlahkan total liability semuanya dari current liabilities ditambah long term, hasilnya itu 610.000. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, setelah kewajiban dan juga harta tadi kita sudah dapat ya angkanya 2 juta untuk aset dan kewajiban 610.000, kita catat ekuitas. Nah, ekuitas atau equities itu modal ya. Dan untuk akunnya diantaranya ada owner's equity. Owner's equity untuk tahun 2016 yaitu 450.000. Kemudian satu lagi, ada akun laba ditahan atau retained earnings. Nah, di soalnya retained earnings itu sebesar 940.000. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian sudah ada 2 ya, cuman ada 2. Kita totalkan ekuitasnya. Totalnya itu adalah 1.390.000. Dari 450 ditambah dengan 940.000. Oke, terakhir. Berarti tinggal kita hitung jumlahkan total liabilities 610.000 ditambah dengan total ekuitasnya 1.390.000, maka hasilnya itu adalah 2 juta. Nah, udah seimbang ya total asetnya dengan total utang ditambah modalnya 2 juta. Nah, sekarang bagian tahun 2017 karena akunnya sama ya. Berarti formatnya sama, kita lihat. Nah, itu. Sama aja, tinggal diganti angkanya dari tahun 2017. Current asset ada cash, account receivable, sama inventory. Untuk fixed asset itu diantaranya ada total fixed assetnya itu sendiri dikurangi dengan accumulation depreciation-nya. Ya. Nah, kemudian untuk current liabilities diantaranya ada 2 akun, account payable sama accrued wages. Terus untuk long term-nya langsung ditotalkan, jadi kita nggak dikasih informasi ya long term itu apa saja akunnya. Nah, kemudian untuk ekuitasnya ada owner's equity dan juga retained earnings. Untuk balance-nya
asetnya 2.244.000, begitupun total liabilities dan ekuitasnya 2.244.000. Oke, berarti sudah selesai ini ya untuk menyusun balance sheet. Nah, nomor 1, menyiapkan income statement dan juga balance sheet di tahun tersebut, tahun 2016 dan tahun 2017 sudah dibuat. Sekarang yang kedua, kita diminta untuk menyiapkan statement of cash flow dari perusahaan ini. Nah, kita pahami terlebih dahulu ya bahwa statement of cash flow artinya itu adalah laporan arus kas atau laporan yang menginformasikan mengenai keluar masuknya uang itu berapa. Kan misalkan pengeluarannya dirinci untuk apa saja, bayar apa saja, dan berapa. Kemudian juga pemasukannya kita rinci juga dari mana dan juga berapa nominalnya. Nah, oke, kita lihat ini ya. Oke. Nah, kemudian di statement of cash flow ini kita harus pahami bahwa ada 3 hal yang diinformasikan atau dilaporkan di dalam statement of cash flow. Yang pertama itu ada cash flow from operating activities atau arus kas dari aktivitas operasi. Nah, sekali lagi tadi ya, kalau dari aktivitas operasi itu berarti ada pemasukan ataupun ada pengeluaran yang memang berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya. Contohnya misalkan kita dapat penghasilan dari penjualan gitu ya. Terus ada pelunasan piutang, kita bayar utang, terus membayar beban-beban operasional, yang kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan metode yang indirect gitu ya, metode tidak langsung. Caranya itu adalah dari data tahun 2016 sama tahun 2017 itu kita cari selisihnya. Dari semua akun dulu ya. Dari semua akun mulai dari long term liability sampai dengan account payable. Nah, ini dari long term sampai dengan account payable sama. Angkanya sama, terus kita cari selisihnya. Nah, yang pertama untuk long term liabilities tahun 2016 itu 300.000. Tahun 2017-nya ternyata turun, jadi 280.000. Berarti selisihnya itu kita kurangi tahun 2017 dikurangi 2016 ya. Jadi 280.000 kurangi 300.000, hasilnya negatif 20.000. Fixed asset sama, dari 975.000 dikurangi 950.000, berarti ada selisih positif atau ada kenaikan di tahun 2017 sebesar 25.000. Interest expense juga sama, 60.000 kurangi 55.000, berarti ada selisih positif atau ada kenaikan sebesar 5.000. Terus accrued wages, sama ya, 2016 dan 2017 sama-sama 65.000, jadi tidak ada selisih atau kita catat 0. Atau boleh di strip gitu ya. Dan begitu pun seterusnya, sampai dengan account payable, kita selisihkan dari tahun 2017 dikurangi dengan tahun 2016. Kalau memang negatif, maka catat negatif ya. Kalau positif, catat positif. Nah, setelah itu, balik lagi ke bagian yang pertama ini, kita akan mencatat cash flow from operating activities. Berarti dari akun-akun yang tadi sudah kita hitung selisihnya, yang masuk itu adalah harta lancar sama utang lancar. Utang lancar. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan harta lancar sama utang lancar. Oke, tapi sebelum itu, kita catat dulu yang pertama adalah net income ataupun laba di tahun 2017. Laba. Nah, tadi sudah dihitung ya, net income-nya itu sebesar 354.000. Masukkan di sini 354.000. Nah, kemudian dari net income ini
itu ada yang namanya beban penyusutan ataupun depreciation expense. Nah, beban penyusutan itu kayak misalkan kita punya kendaraan. Nah, kendaraan itu kan ketika lama-kelamaan kita pakai pasti bakal turun harganya karena misalnya ada yang bagian-bagian tertentu yang mengalami kerusakan. Nah, menurunnya ataupun berkurangnya nilai dari kendaraan tersebut itu dinamakan penyusutan atau istilahnya adalah depresiasi. Nanti si depresiasinya tersebut itu dimasukkan ke dalam depreciation expense. Ya. Nah, untuk akun depreciation expense, ini tuh expense, beban, tapi kita tuh bukan nggak harus ya, tapi kita nggak bayar bebannya tersebut. Beda dengan beban gaji, beban listrik, beban sewa, itu kan pengeluaran yang memang nanti kita harus bayar pengeluarannya itu. Ya, bayar ke pihak lain. Kalau ini tuh enggak. Beban penyusutan tuh enggak gitu ya. Kita punya peralatan, udah kita beli dulu. Nah, terus ketika peralatan ini menyusut, ataupun nilainya berkurang, misal sama ya 20.000. Kita catatnya itu ke beban penyusutan atau depreciation expense 20.000. Nah, ini kita nggak akan membayar beban penyusutan 20.000. Sehingga kita harus mengeluarkan depreciation expense ini dari net income. Ya, karena statement of cash flow itu adalah laporan yang menginformasikan keluar masuknya uang. Ketika ada salah satu komponen yang itu tidak mengeluarkan uang ataupun tidak menerima uang, maka harus dikeluarkan, jangan dimasukkan gitu. Ya. Nah, berarti jadinya kalau net income ini, kalau tadi kita perhatikan, nah yang ini kan ya 354.000, itu di dalamnya sudah kita perhitungkan depreciation expense juga. Di operating expense ini ada depreciation expense. Ya, di depreciation expense ini termasuk ke dalam operating expense. Nah, jadi artinya net income ini sudah kita kurangi gitu ya dengan depreciation expense. Padahal nggak boleh. Nah, sehingga kalau kita mau mengeluarkan depreciation expense ini, jadinya kita tambahkan lagi. Tambahkan sebesar total depreciation expense-nya 25.000. Maaf, ini bukan 20.000, tapi tahun 2017 ya, 25.000. Oke, kita membuat laporan arus kas tahun 2017. Nah, berarti sampai sini aja dulu ya. Net income yang setelah kita keluarkan dengan depreciation expense, jadinya 354.000 ditambah 25.000. Jadi 379.000 adalah laba yang tidak kita ikut sertakan depreciation expense di dalamnya. Ya. Nah, kemudian dari laba kita tambahkan dengan depreciation expense karena tidak berkaitan dengan pengeluaran uang gitu ya. Nah, selanjutnya kita fokus ke akun harta lancar dan juga utang lancar di dalam perbandingan, tabel perbandingan ini. Nah, kita cek satu persatu ya. Tadi harta lancar sudah kita analisis di balance sheet juga. Di antaranya ada akun cash, ada account receivable, dan juga ada akun inventory. Nah, untuk cash, tidak perlu kita catat lagi di cash flow-nya, karena memang ini yang akan kita cari. Nah, jadi langsung aja ke account receivable. Oke, yang saya kasih tanda merah ya. Cash itu tidak dimasukkan. Langsung account receivable, masukkan selisihnya. Nah, di sini kan ada selisih positif ya. Tahun 2016 itu 530.000, tahun 2017 ternyata naik nih account receivable-nya. 645.000. Berarti kayak ada orang lain yang minjem ke kita. Piutang itu kan gitu ya. Ketika orang lain minjem ke kita, berarti uang kita tuh dipinjem.
Berarti ketika piutang kita nambah, pengaruh ke dalam kasnya itu kas kita akan berkurang. Nah, jadi kita catatnya ketika ada increase, ada kenaikan di account receivable, justru akan mengurangi kas perusahaan sebesar 115.000. Kebalikannya, ketika account receivable-nya berkurang, artinya kan si orang lainnya tersebut mungkin melunasi ke kita gitu ya, melunasi piutangnya ke kita. Kita menerima uangnya. Nah, berarti ketika ada pengurangan atau penurunan dari piutang, itu akan menaikkan kas perusahaan. Jadi kebalikannya. Ya, sehingga kita catat di sini negatif 115.000 karena sekali lagi ada kenaikan dari account receivable. Uang kita dipinjam. Oke. Nah, kemudian lanjut ya ke yang kedua nih. Selain account receivable, untuk harta lancar yang lain tuh ada inventory. Nah, inventory apalagi ya, ini berkaitan langsung nih dengan kegiatan operasional perusahaan. Awalnya 200.000, kemudian di tahun 2017 naik, jadi 450.000. Nah, secara logika, kenapa dia itu bertambah jadi 450.000? Itu mungkin aja tahun 2017 kita beli lagi si inventory-nya, beli barang lagi. Nah, ketika membeli barang itu, berarti kan kas kita akan berkurang gitu ya. Beli barang secara tunai, barangnya nambah, tapi kas kita berkurang. Nah, sehingga sama seperti account receivable, increase in inventory itu akan menurunkan kas di perusahaan kita. Jadi catatnya negatif ya, 250.000. Nah, kemudian tidak ada lagi untuk akun harta lancar, kita fokus ke utang lancar. Nah, utang lancar ini dia berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan kegiatan operasional, sehingga masuknya di bagian ini, cash flow from operating activities. Nah, tadi juga di balance sheet sudah kita cari tahu ya, untuk akun current liabilities itu ada dua, yaitu account payable dan juga accrued wages. Oke, kita lihat. Ini yang warna merah ya, account payable senilai selisihnya itu 65.000 negatif. Tahun 2016 245.000, kemudian di tahun 2017 turun jadi 180.000. Nah, bisa kita bayangkan nih, ketika utangnya menurun, mungkin sudah kita lunasi, sudah kita bayarkan utangnya. Nah, sehingga berarti kas kita tuh akan berkurang. Decrease atau penurunan account payable itu akan menurunkan kas perusahaan. Kita catat negatif 65.000. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ya, kalau harta lancar itu berkebalikan, ketika harta lancarnya nambah, kas kita berkurang. Ketika harta lancarnya berkurang, justru kas kita akan bertambah. Tapi kalau untuk utang, itu berbanding lurus. Ketika utang kita berkurang, kita akan mengeluarkan uang karena bayar utang tersebut. Nah, jadi catat negatif juga. Tapi kalau di sininya increase, ada kenaikan account payable, kita minjem uang, kayak gitu. Berarti uang kita akan bertambah sebesar berapa? Ya. Nah, terus tadi ada satu lagi ya, sebenarnya ada accrued wages, cuman dia itu tahun 2016 dan tahun 2017-nya sama, masih 65.000. Tidak ada perubahan, jadi kita tidak memasukkan accrued wages ini ke dalam statement of cash flow ya. Jadi yang berpengaruh itu yang nggak ada perubahan nggak usah dimasukin gitu ya Kak? Betul, kalau tidak ada perubahan itu tidak perlu dimasukkan. Gitu. Okay.
Nah, kemudian karena ini sudah ya, harta lancar sudah, tadi cuma ada 3, tapi cash-nya itu sekali lagi tidak dimasukkan, cuman account receivable dan inventory. Terus harta utang lancarnya ada 2, tapi yang accrued wages tidak dimasukkan, jadi di sini cuma ada 1. Nah, sekarang tinggal ditotalkan nih. Oke. Ini total ini dulu ya. Jadi dari depreciation expense 25.000 dikurangi 115.000 dikurangi 250.000 dikurangi 65.000 itu hasilnya negatif 405.000. Nanti sama Feli sejajarkan dengan net income tadi karena akan kita kurangi dari net income laba perusahaan ya. Laba perusahaan itu kan sebenarnya akan menambah kas. Nah, jadi positif dicatatnya 354.000 dikurangi 405.000 hasilnya negatif. Nah, ini namanya net cash provided by operating activities. Jadi kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua, ini yang ke-1. Bagian yang kedua itu ada cash flow from investing activities. Oke, artinya arus kas bersih dari kegiatan investasi. Dari kegiatan investasi berarti contohnya misalkan ketika kita membeli aset tetap, membeli bangunan, membeli tanah, ataupun menjualnya, menjual bangunan, menjual tanah. Terus ketika misalkan kita berinvestasi, beli saham orang lain, ataupun beli obligasi gitu ya. Nah, itu berarti masuk ke bagian yang kedua. Terus kalau misalkan kita simpulkan, ini kan operating itu berhubungan dengan harta lancar sama utang lancar. Kalau investing itu berkaitan dengan aset tetap atau fixed asset sama investment atau investasi ya. Tapi di kasus ini nggak ada, jadi cuma ada fixed asset. Nah, kita perhatikan akun fixed asset ini tahun 2016 itu 950.000. Tahun 2017 naik ternyata dia. Ya, jadi 975.000, selisihnya ada kenaikan 25.000. Sama seperti inventory tadi. Ketika ada harta tetap kita bertambah, mungkin di tahun tersebut kita nambah beli barang lagi. Nambah beli aset tetap lagi. Sehingga pengaruh ke dalam kasnya adalah ketika kita beli barang, itu akan menurunkan kas perusahaan. Increase in fixed asset ya, kenaikan fixed asset itu akan menurunkan kas perusahaan 25.000. Nah, terus selain fixed asset tadi ada investment, tapi kalau tadi kita perhatikan nggak ada ya di sini. Jadi cuman ada 1. Untuk cash flow from investing activities cuma 1, yaitu negatif 25.000. Kemudian yang ketiga itu ada cash flow from financing activities. Nah, jadi kita bagi-bagi nih ya. Kas perusahaan itu mungkin ada yang digunakan untuk pengeluaran operasional tadi, ada yang digunakan untuk investasi, dan ada juga yang digunakan untuk kegiatan pendanaan. Nah, pendanaan atau financing activities ini nanti berkaitannya dengan akun long-term liabilities. Jadi kalau yang current liabilities masuknya ke operating, kalau yang long-termnya itu masuk ke financing. Nah, terus biasanya berkaitan juga dengan saham, modal saham, atau share capital. Maksudnya kayak kita tuh menerbitkan lagi saham, menjual lagi saham. Nah, berarti nanti berpengaruhnya ke sini. Ketika jual saham itu, kas kita akan nambah, modal kita juga akan bertambah ya. Itu masukin di sini. Nah,
termasuk ketika ada dividen. Dividen atau preferred. Ya, kalau dividen tuh di perusahaan perseroan, kalau preferred tuh di perusahaan perseorangan, itu masuk di financing ya. Nah, kita lihat satu persatu. Akun long term liabilities tadi sudah langsung dikasih tahu totalnya 2016 itu 300.000, 2017 280.000, sehingga ada selisih penurunan 20.000. Nah, kita bayangkan nih, ketika utang kita menurun, berkurang, mungkin sudah kita lunasi utangnya. Ya, sehingga berpengaruh ke dalam kasnya itu, kas kita juga akan berkurang. Nah, ini long term liabilities, ada kenaikan, penurunan ya, decrease, itu akan menurunkan kas perusahaan 20.000. Nah, kemudian share capital ataupun modal atau owner's equity. Nah, di owner's equity itu tidak ada perubahan sama sekali, jadi nggak perlu kita masukkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada dividen atau preferred. Kita lihat di sini. Kita cari dulu akun dividennya. Nah, ketika nggak ada, itu tuh belum tentu benar-benar nggak ada. Nah, bisa jadi itu disatukan di akun ini, retained earnings. Ya, akun retained earnings itu termasuk akun modal juga. Jadi nanti kalau ada perubahan di akun retained earnings, itu masuknya di kolom di bagian financing activities. Nah, ini ada perubahan gitu ya, tahun 2016 940.000, tahun 2017 itu naik jadi 1.269.000, sehingga ada selisih 329.000. Oke, ingat kemarin kalau laba ditahan itu kan keuntungan yang disimpan, laba yang disimpan di perusahaan. Nah, karena ini selisihnya naik gitu ya, jadi mungkin aja di tahun 2017 itu ada laba, ada keuntungan yang disimpan lagi. Nah, kita coba bandingkan, ini kan selisihnya 329.000, tapi kita coba cross check dulu ke tahun 2017-nya. Nah, tahun 2017 itu laba kita segini harusnya, 354.000. Tapi ternyata di sini cuman 329.000 laba ditahannya. Berarti ada sebagian ya, selisih dari 354.000 dengan 329 kurangi 329 354.000 kurangi 329, selisihnya 25.000. Nah, ini kemungkinan labanya itu dibagikan. Ya. Jadi sekali lagi, laba kita tahun 2017 itu harusnya segini, 354.000. Tapi ternyata di tabel perbandingan ini selisihnya itu cuma 329.000 laba yang ditahannya. Artinya 25.000-nya itu berarti yang dibagikan. Nggak disimpan gitu ya, tapi dibagikan kepada pemiliknya. Berarti ketika labanya dibagikan itu namanya ada pembagian laba atau dividen. Nah, perusahaan membagikan laba nih, artinya berarti si perusahaan tersebut akan mengeluarkan uang tunai sebesar 25.000. Jadi kita catat dividen negatif 25.000 karena akan mengeluarkan uang ya kalau membagikan dividen. Nah, terus udah ya, jadi long term sudah masuk, share capital nggak ada, dividen sudah, kita hitung. Nah, berarti net cash provided by financing activities-nya dari negatif 20.000 ditambah negatif 25.000 jadi negatif 45.000. Oke. Nah, kemudian kita gabungkan nih dari yang bagian operasi, operating negatif 51.000
dikurangi lagi 25.000 dari investing, dikurangi lagi dari 45.000. Nah, hasilnya adalah 121.000. Kita hitung lagi ya. 51 tambah 25 tambah 45. 121. Negatif ya, karena pengeluaran ini. Lebih banyak pengeluaran ternyata. Nah, kemudian si negatif 121.000 ini harus sama dengan selisih dari cash-nya. Nah, kan kas kita turun gitu ya, tahun 2016 tuh 420.000, tapi pas tahun 2017 jadi 299. Artinya kas kita berkurang 121.000. Di sini juga dilaporkan bahwa ada penurunan bersih atau net decrease sebesar 121.000. Nah, kemudian kita tambahkan dengan akun cash di tahun 2016 sebesar 420.000. Nah, cash balance pada tanggal 1 Desember 2017 berarti ya. Bukan 1 Desember, maaf. Ini kan 2016 tuh akhir, misalnya Desember 31 Desember 2016. 31 Desember 2017. Nah, kas per tanggal 31 Desember 2016 itu akan menjadi kas awal periode tahun 2017. Berarti kas per tanggal 1 Januari tahun 2017. Oke, tambah 420.000, negatif 121.000 ditambah 420.000, hasilnya adalah 299.000. Oke, itu ya 299.000. Dan ini nilainya harus sama dengan kas di tahun ini. Kas di tanggal 31 Desember 2017 adalah 299.000. Nah, keterangannya cash balance at Desember tanggal 31 tahun 2017 299.000. Oke. Gitu ya. Jadi ini untuk cara menyusun laporan arus kas. Jadi bisa di buatkan terlebih dahulu tabel perbandingannya seperti ini, dihitung selisihnya dari tahun yang sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya. Ya. Nah, nanti ada 3 bagian, ada operating, ada investing, dan ada financing. Bagian operating berkaitan dengan harta lancar dan juga utang lancar. Bagian investing berkaitan dengan harta tetap atau fixed asset dan investment. Untuk financing berkaitan dengan long term liabilities, share capital, dan juga dividen. Oke, berarti yang nomor 2 sudah ya. Nah, kemudian yang 3, organize your answer using available Excel function. Nah, di sini untuk penyusunan ini, pengerjaan ini tuh ada kayak fungsi-fungsi dasar sebenarnya ya. Kayak misalkan ketika menjumlahkan total ini, nah mungkin Feli juga sudah tahu, kita bisa pakai rumus sama dengan sum. Oke, terus apa lagi ini kan udah paling itu ya. Jadi untuk fungsi dasarnya, ketika ada penjumlahan bisa menggunakan rumus tadi. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup, Pak. Cukup, oke. Itu ya, kalau cukup, nanti ini untuk jawabannya saya kirimkan di WA ya.
Oke. Nah, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Nanti videonya saya upload dulu. Maaf kalau misalkan lama ya, karena jaringannya biasanya ini kurang bagus.